Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nopal Anwarsyah. Saya dari kelas IE 23C11, Fakultas Teknik, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pemodelan sistem, dosen Ibu Mia Amelia, STMT, yang mana pada kesempatan hari ini saya akan menganalisis jurnal yang berjudul Identifikasi Stakeholder dan Implikasinya Terhadap Kesuksesan Sebuah Proyek pada studi kasus proyek di Baladewa Villa Bali, yang mana pada jurnal ini berhubungan dengan materi yang sudah diberikan oleh dosen pada perkuliahan semester 4 ini, yaitu pada materi ringkasan situasi dan stakeholder pemangku kepentingan. Langsung saja untuk informasi umum pada jurnal tersebut, yaitu judulnya Identifikasi Stakeholder dan Implikasinya Terhadap Kesuksesan Sebuah Proyek Studi Kasus Proyek di Baladewa Villa Bali. Penulisnya yaitu Iwayan Widanan dan AA Gede Raka Gunawarman, terafiliasi oleh Universitas Warmadewa Denpasar, Indonesia, dan jurnal tersebut dipublikasikan di Jurnal Arsitektur Zonasi Volume 4 nomor 2 Juni tahun 2021. Selanjutnya kita bahas untuk tujuan penelitian dari jurnal tersebut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi para pemangku kepentingan atau stakeholder yang terlibat dalam proyek di Baladewa Villa Bali ini, yang mana setiap stakeholder itu diidentifikasi, tugas serta tanggung jawabnya itu seperti apa. Untuk tujuan yang kedua, menganalisis pengaruh masing-masing stakeholder terhadap kesuksesan suatu proyek. Setelah diidentifikasi, stakeholder tersebut dianalisis pengaruhnya itu seperti apa. Setiap stakeholder pasti mempunyai pengaruh yang berbeda-beda, agar setiap stakeholder bisa melaksanakan tugasnya untuk mencapai kesuksesan dalam proyek. Yang ketiga, menyusun rekomendasi strategi manajemen stakeholder yang efektif berdasarkan konteks budaya organisasi dan nama lokal. Maksudnya akan dibuat suatu rekomendasi bagaimana caranya, strateginya gimana agar stakeholder itu bisa berjalan dengan efektif sesuai dengan kondisi lingkungan budaya yang ada di proyek tersebut. Untuk pendekatan studi kasus kualitatif, pertama itu dilakukan dengan cara wawancara yang mendalam, dilakukan kepada setiap pelaku proyek seperti klien, kontraktor, atau konsultan. Yang kedua, ada dokumentasi dari proyek tersebut dengan cara menganalisis dokumen seperti kontrak, laporan pelaksanaan, dan gambar desain proyek. Yang ketiga, ada observasi yang terbatas seperti peneliti mengamati interaksi antar pihak dalam pelaksanaan proyek untuk melihat dinamika atau perubahan langsung yang terjadi di lapangan. Yang kedua, ada pendekatan terhadap stakeholder Circle R. Dari seorang penulis, Walker, Bourney, dan Shelley tahun 2008 menyatakan bahwa konsep stakeholder Circle R menggunakan alat visualisasi yang menunjukkan dan menggambarkan
wewenang dan pengaruh para stakeholder terhadap suatu proyek. Stakeholder Circle R memiliki 5 tahapan menurut penulis Walker, Bonney, dan Shelley. Langkah pertama dengan cara mengidentifikasi para stakeholder dengan mengklasifikasikan para stakeholder ke dalam kelompok untuk mengetahui pengaruh mereka. Yang kedua, memprioritaskan para stakeholder untuk menentukan wewenang atau kedekatan mereka seperti apa. Yang ketiga, memvisualisasikan para stakeholder dengan cara mentransfer data dari tindakan sebelumnya ke stakeholder circle untuk menggambarkan hubungan mereka. Yang keempat, melibatkan stakeholder dalam menganalisis dan menentukan stakeholder mana yang paling berpengaruh dan mengembangkan strategi pengelolaan para stakeholder. Yang kelima, ada mengawasi para stakeholder dengan kearifan strategi komunikasi dengan melakukan pertemuan secara berkala dan membuat laporan dari hasil pertemuan tersebut. Yang kedua, pendekatan dengan cara organizational zoo. Pendekatan ini membantu para tim proyek dan stakeholder dalam memvisualisasikan reaksi antar stakeholder yang lebih terlibat dan memiliki hubungan yang positif dengan para tim proyek. Organisasi Z dianggap sebagai tahap awal dalam melakukan stakeholder. Dengan demikian, penting untuk mengklasifikasikan tingkat ketertarikan dan pengaruh mereka melalui proses pemetaan. Untuk mengatasi masalah pada stakeholder, penulis Walker, Bonney, and Rawlinson mengklasifikasikan dengan 4 macam, yaitu ada upstream stakeholder yang meliputi pelanggan atau pengguna akhir dari suatu proyek. Yang kedua ada downstream stakeholder meliputi pemasok dan subkontraktor. Yang ketiga ada external stakeholder meliputi masyarakat umum, individu, dan kelompok yang terkena dampak. Dan yang keempat ada highly visible stakeholder meliputi sponsor atau pendukung suatu proyek dalam tim pelaksana proyek. Nanti akan dijelaskan ilustrasi dari stakeholder map-nya. Selanjutnya, hasil pembahasan dari identifikasi peran-peran stakeholder. Yang pertama itu ada stakeholder yang pertama ada klien atau pemilik proyek sebagai pengambil keputusan utama, fokus pada aspek biaya, waktu, dan mutu. Yang kedua ada stakeholder kontraktor utama yang bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis, mutu konstruksi, dan kepatuhan terhadap kontrak. Yang ketiga ada subkontraktor pelaksana teknis di lapangan, dipilih kontraktor utama tanpa negosiasi langsung dengan klien. Yang keempat ada konsultan arsitektur dan pemasaran, bertugas untuk memberikan input, desain, dan strategi branding memengaruhi mutu hasil akhir. Yang kelima ada dinas perizinan dan pemerintah lokal, mengatur izin pengawasan. Dan komunikasi dengan masyarakat sekitar. Yang keenam ada masyarakat sekitar, yaitu sebagai berpotensi untuk mempengaruhi kelancaran izin dan penerimaan sosial proyek. Ini adalah peran stakeholder dari masing-masing, baik dalam internal proyek atau eksternal proyek. Setelah diidentifikasi, lalu kita cari tahu hubungan antar stakeholder itu seperti apa. Yang pertama, antara klien dengan kontraktor utama. Dia bersifat formal dan kontraktual. Hubungannya hierarkis, bergantung pada komunikasi terbuka dan kepercayaan. Yang kedua ada klien dengan masyarakat sekitar.
Hubungannya tidak langsung, namun penting secara sosial. Pendekatan terhadap budaya dan komunikasi informal diperlukan untuk menjaga hubungan baik. Yang ketiga ada kontraktor utama sebagai dan hubungan dengan subkontraktor. Hubungannya itu terkait operasional atau teknis pelaksanaan ya. Yang itu bisa saling bergantung dalam hal koordinasi suatu pekerjaan dan mutasi produksi. Yang keempat ada klien dengan konsultan arsitektur. Berkolaborasi atau kerjasama dengan potensi konflik terhadap desain dengan realitas di lapangan itu seperti apa. Yang kelima ada klien dengan pemerintah daerah. Dia bertugas untuk saling bersifat administratif dan regulatif dan juga melakukan perizinan yang sangat mempengaruhi kelancaran suatu proyek. Ini tadi yang sudah saya jelaskan. Identifikasi dari stakeholder itu ada namanya upstream stakeholder. Nah, ini sebagai tidak berkaitan langsung dengan suatu proyek seperti pembeli pila. Lalu ada namanya downstream. Downstream ini dia sebagai implementasi dari suatu teknis pengerjaan suatu proyek, seperti adanya supplier material, site manager, subkontraktor, pengawas proyek, konsultan landscape, konsultan tanah. Yang ketiga itu ada highly visited stakeholder. Dia ini sebagai pemangku kepentingan utama dari suatu proyek yang berisi tentang seperti klien, sponsor itu di mana, konsultan arsiteknya, konsultan pemasaran, kontraktor utamanya itu dia ini sebagai stakeholder utama. Lalu ada lagi external stakeholder. Nah, ini dia sebagai di luar dari pemangku kepentingan. Yang mana di luar dari stakeholder ini sangat berpengaruh terhadap sosial, budaya, politik dan hukum. Berarti adanya masyarakat sekitar, planning advisory, konsultan perjanjian, dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk kesimpulan dari isi jurnal tersebut, yang pertama itu hubungan antar stakeholder saling bergantung dan perlu dikelola secara berkelanjutan. Yang kedua ada identifikasi dan manajemen stakeholder sangat penting dalam kesuksesan proyek. Yang ketiga, pemahaman budaya lokal dan organisasi mendukung strategi manajemen yang efektif. Dan yang keempat, proses komunikasi dan ekspektasi harus dijaga sepanjang proyek berlangsung. Artinya, setelah kita mengetahui identifikasi dan manajemen daripada stakeholder terkait, maka kita akan langsung untuk melakukan hubungan atau kolaborasi antar stakeholder agar bisa dilakukan pengerjaan lebih lanjut, dan tentunya juga melihat dari sisi budaya lokal dan organisasinya apakah bisa mendukung untuk mencapai strategi manajemen yang efektif. Setelah ketiga itu tersebut, maka dilakukan komunikasi dan kolaborasi harus dijaga sepanjang proyek berlangsung. Untuk sumber referensinya saya ambil dari Jurnal Sektor Geodesi halaman 257 sampai 266 dan buku daripada Institusi Penelitian Proyek tahun 2021 yang berjudul Panduan untuk Badan Pengetahuan Manajemen Proyek. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga teman-teman semua bisa memahami apa yang saya jelaskan. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.